Selesai rakaat pertama, dalam samar-samar aku melihat lagi sosok itu di hadapanku. Dia ikut berjamaah lagi, dan selesai membaca doa, dia menghilang lagi. Audiobook Mata Hana dinarasikan oleh Aprilia Anis sebagai pengisi suara wanita. Suara pria diisi oleh Rili. Selamat mendengarkan. Episode 2, Pria Misterius. Kuabaikan suara gaduh dari loteng rumah sebelah. Aku menarik selimut menutupi seluruh bagian tubuh dan mencoba tidur lagi. Menjelang subuh, aku turun dari loteng, bersiap untuk salat berjamaah bersama keluarga Api. Di ruang tengah, kami berenam melaksanakan salat. Tunggu, 6? Api, Ami, Ratna, Haidar, dan aku. Lalu, siapa pria berbaju putih yang menjadi makmum di belakang Api, di sebelah Haidar dan tepat di depanku? Tak mau mengganggu salat, aku tetap fokus untuk khusyuk. Mungkin itu Mas Rudi, suami Teh Mega. Siapa tahu semalam Mas Rudi dan Teh Mega datang berkunjung, dan Teh Mega sedang berhalangan salat saat ini. Selesai salat kami berdoa bersama. Aku mengusap kedua telapak tangan ke wajahku sebagai pertanda selesai berdoa. Saat aku membuka mata, pria berpakaian putih itu lenyap. Aku sempat menengok ke kanan dan ke kiri. Kemana Mas Rudi? Pikirku. Hana? Amih menyentuh pundak, menyuruhku bersungkem pada Api. Mas Rudi kemana? Tanyaku. Semua kini beralih menatapku. Mas Rudi di rumahnya atuhan, di Padalarang, kata Ami. Aku terbengong. Lalu, pria tadi siapa? Hana jangan mulai deh. Kamu lihat apa? Tanya Ratna panik. Kulihat semua keluarga menatapku bingung. Aku berpikir keras. Lalu menyunggingkan senyum. Bercanda. Amih dan Api geleng-geleng kepala karena mengira aku tengah menjahili saudara-saudaraku. Aku melupakan pria misterius yang ikut salat berjamaah subuh tadi. Kalaupun itu jin dari kalangan muslim, paling tidak dia tidak mengganggu. Aku memang baru melaksanakan salat berjamaah mulai hari ini, karena beberapa hari kemarin saat pulang, kebetulan aku tengah datang bulan. Siang ini aku masih berdiam diri di kamar. Semua anggota keluarga punya kesibukannya masing-masing. Apih mengurus usahanya, Ratna ada tugas kuliah, Haidar sekolah, sementara Amih ada pengajian rutin hari ini. Sebenarnya Amih mengajakku, tapi karena masih banyak yang harus aku urus, aku tidak bisa ikut. Handphone yang kuletakkan di atas ranjang layarnya menyala. Memang sengaja aku silent. Ada foto bapak di layar, segera aku mengangkat panggilan masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teteh. Kumaha, damang gelis? Alhamdulillah saya Pak. Bapak gimana sama ibu dan adik-adik? Alhamdulillah, kami juga sehat-sehat. Teteh sudah pulang ke rumah Ami? Sudah Pak, sudah 5 hari ini. Syukurlah, Bapak nanti pulang ke Bandung menjelang acara wisuda kamu ya. Kita foto-foto keluarga. Iya Pak, ajak adik-adik sekalian, Teteh pengen ketemu. Selanjutnya kami berbincang banyak di telepon. Sudah lama aku dan Bapak tidak berjumpa. Terakhir kali saat lebaran 3 tahun yang lalu. Walau tinggal terpisah, Bapak adalah sosok ayah yang bertanggung jawab. Dia tidak pernah telat mengirim uang bulanan, biaya pesantren, sampai biaya kuliah. Aku memahami kesibukannya, sampai dia jarang sekali menemuiku. Tapi walau begitu, Bapak selalu menyempatkan diri untuk meneleponku. Saat azan zuhur berkumandang, aku segera bergegas untuk mendirikan salat. Aku memilih salat di dalam kamar saja, setelah sebelumnya mengambil air wudhu di bawah. Di tengah salat, nampak berkelebatan sosok-sosok pendek yang entah apa itu. Karena tidak jelas, aku tetap melanjutkan salat sampai selesai. Aku tahu mereka adalah makhluk-makhluk
yang mencoba mengusirku dari kamar ini. Mungkin kamar ini sudah jadi tempat bermain mereka sebelumnya. Malam datang lagi. Sebelum menutup tirai jendela, aku melihat lagi rumah sebelah. Apakah malam ini akan ada suara gaduh lagi di sana? Seperti semalam. Aku menutup tirai dan sengaja mematikan lampu malam ini. Aku ingin tahu apa makhluk itu akan menunjukkan diri dalam gelap. Malam semakin larut. Aku terjaga dari tidur saat suara ranting pohon terayun-ayun ke arah jendela. Dalam pantulan cahaya rembulan, di balik tirai jendela, aku melihat makhluk-makhluk kecil menaiki dahan pohon, lalu memainkannya seperti ayunan. Aku membaca doa memohon perlindungan dari rasa takut yang mereka coba buat. Alasannya jelas, sepertinya mereka tidak suka kamar ini dipakai. Setelah melihat mereka, aku menyalakan lampu kamar, membiarkan kamar ini terang benderang. Setelah kamar terang, makhluk kecil di dahan pohon itu pun hilang. Tiba lagi waktunya salat subuh. Saat kami mulai bersiap, aku memastikan kami hanya berlima saja. Tidak ada lelaki lagi di sini selain Apih dan Haidar. Selesai rakaat pertama, dalam samar-samar aku melihat lagi sosok itu di hadapanku. Dia ikut berjamaah lagi, dan selesai membaca doa, dia menghilang lagi. Setelah sarapan, aku pamit pada Ami karena ada urusan di luar. "Jangan malam-malam pulangnya," pesan Ami. "Iya, begitu selesai Hana langsung pulang ya, Mi." Aku mencium tangan Ami. 30 menit kemudian aku sampai di rumah Novi, teman seangkatanku. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, Han. Sini masuk," seru Novi dari dalam rumah. "Udah pada dateng nih." Aku berjalan ke dalam lalu ikut bergabung dengan yang lainnya. Ada Nita, Risma, dan Yuli. Mereka teman-teman mainku. Kami berlima memang biasa bermain bersama. Hari ini pun tak ada yang terlalu penting. Kami hanya membicarakan tentang acara wisuda nanti. Setelah itu, makan-makan dan makan rujak. Tak berapa lama sebuah mobil tampak memasuki halaman rumah Nopi. Kami menengok serempak. "Siapa tuh, Nop?" tanya Nita. "Itu kayaknya sepupu aku deh, namanya Yudi." "Cakep gak, Nop? Boleh tuh, namanya mirip-mirip aku. Mungkin kami jodoh," celetuk Yuli. Habislah anak itu disoraki oleh yang lain. Novi menyusul Yudi lalu mengajaknya masuk. Saat melihat pria itu memasuki rumah, aku mengucek mata, takut ada yang salah dengan apa yang aku lihat. Aku melihat beberapa orang di belakang Yudi seperti siluet berwarna-warni. Gerak mereka mengikuti gerak-gerik Yudi. Bahkan saat Yudi memperkenalkan diri dan menyalami kami. Ketika Yudi duduk, bayangan-bayangan tadi semakin samar dan menyatu dengannya. Aku mengalihkan pandangan, takut dia mengira yang aneh-aneh karena aku terus memperhatikannya. Di sepanjang perbincangan kami, ekor mataku menangkap sosok Yudi yang sesekali memperhatikanku. Atau itu cuma perasaanku saja? Saat kami hendak pulang, saat itulah kecurigaanku beralasan. Tiba-tiba saja Yudi menawarkan diri untuk mengantarku. Sontak aku jadi bulan-bulanan sahabat-sahabatku. Rasanya malu. "Gak usah, terima kasih. Hana pulang sendiri saja. Atau nebeng sama Nita." Tolakku halus seraya mengerling ke arah Nita. "Oh ya, tidak apa-apa," jawabnya dengan senyuman. Nita mengendarai mobil dengan perlahan. Sahabatku satu ini memang tajir. Ayahnya seorang pejabat. Sejak kuliah dia sudah mendapat fasilitas kendaraan pribadi. Dan kami berempat sudah jadi penumpang setianya. Aku merogoh saku, mengambil ponsel melihat sebuah pesan yang masuk. "Hana, ini WA Ayudi. Save ya." Aku berdecak gemas. "Nopi." "Kenapa, Han?" tanya Nita. "Tahu nih Nopi, ngasih nomor orang kok gak izin dulu," gerutuku kesal. "Ayudi yang tadi, Han?" tanya Yuli yang duduk di belakang. Aku mengangguk.
Naksir kali, timpal Risma. Aku hanya diam. Gimana selesai wisuda nanti kita liburan ke Villa aku yuk. Di puncak, ajak Nita. Boleh tuh, disahuti serentak oleh Risma dan Yuli. Gimana Han? Tanya Nita padaku. Ayo aja. Oke fix ya, nanti aku suruh penjaga villa bersih-bersih. Si Nopi gak dikasih tahu Nit? Tanya Yuli. Ya, nanti aku WA dia, jawab Nita. Sebelum asar aku sudah sampai di rumah Ami. Setelah menyalami Ami yang tengah menyapu pekarangan, aku izin masuk ke rumah. Saat aku membuka pintu loteng, astagfirullahalazim, pekiku. Saat ku tinggal tadi pagi, kamar ini masih rapih dan bersih. Tapi lihat sekarang apa yang terjadi. Buku-buku berserakan, barang di atas meja berjatuhan. Selimut dan spray pun sudah terletak tak beraturan. Tanpa berpikir lama, aku segera membereskan semuanya, walau disertai hati yang kesal. Ini sudah kelewatan, pikirku. Terakhir, aku menaruh kembali barang-barang ke atas meja yang terletak di samping jendela. Saat aku menengok ke loteng sebelah, aku melihat kepala seorang anak mengintip di balik jendela yang kusam itu. Tapi saat aku berkedip, dia hilang. Aku sampai mendekat untuk memperjelas. Namun, aku tak melihat apa-apa lagi. Malam harinya, aku naik ke loteng bersiap untuk istirahat. Dan kejadian seperti tadi sore terulang lagi, walau tak separah sebelumnya. Jendela kamar juga terbuka. Aku ingat, baru sempat menutupnya dan belum menguncinya. Kemungkinan jendela terbuka oleh angin, atau makhluk halus yang mengkambing hitamkan angin. Aku hanya manusia biasa yang punya batas kesabaran. Setan-setan kecil itu sudah sangat keterlaluan. Aku mengambil sebuah botol parfum yang ada di atas meja dekat jendela, lalu melemparnya sekuat tenaga ke arah loteng kosong dengan perasaan dongkol. Aku meraih kasar daun jendela lalu menutup dan memasangkan slotnya. Saat berbalik, aku terhuyung mundur karena ada sesosok pria berpakaian serba putih berdiri di hadapanku. Astagfirullah. Aku kaget dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Siapa pria ini? Apa dia pria yang sama yang selalu ikut salat berjamaah? Apa dia setan, dedemit, atau sejenisnya? Tapi dia sama sekali tidak menyeramkan. Bentuknya seperti manusia pada umumnya. Dia bahkan memakai celana, baju koko, dan peci. Wajahnya memang agak berbeda. Bagian bibirnya tak bergaris, dan kupingnya agak memanjang ke atas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, makhluk apa lagi ini? Dia berinteraksi denganku. Apakah ini jin yang selama ini menempeliku hingga aku bisa melihat hal-hal aneh? Pendengar semua, episode ini telah berakhir. Jangan lupa subscribe channel ini agar bisa menyaksikan kelanjutan ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan.